Hello students, welcome again to my channel DNA.12 Education. Today we are going to discuss and talk about a new topic in physics. The topic is listrik dinamis. Listrik dinamis adalah listrik yang berubah-ubah atau bisa bergerak yang disebut dengan arus listrik. Arus listrik ini berasal dari aliran elektron yang mengalir terus-menerus dari kutub negatif menuju kutub positif. Dari potensial tinggi menuju potensial rendah. Dari sumber yang beda potensial atau tegangan. Student, kita akan membahas tentang listrik dinamis lebih lanjut. This video is presented by DNA.12 Education. Topik kali ini adalah listrik dinamis. Oke students, kita akan masuk ke dalam topik listrik dinamis. Arus listrik dan beda potensial. Apa sih perbedaannya? Oke students, kita akan bahas mengenai arus listrik dan beda potensial lebih detail. Perhatikan diagram A dan B. Pada diagram A banyak proton, sedangkan B mempunyai lebih sedikit proton. Jelas ya? Jika A banyak proton, artinya sedikit elektron. Dua benda atau dua tempat yang muatan listriknya berbeda dapat menimbulkan arus listrik. Jelas ya? Benda atau tempat yang muatan listrik positifnya lebih banyak dikatakan mempunyai potensial lebih tinggi. Adapun benda atau tempat yang muatan listriknya negatif lebih banyak dikatakan mempunyai potensial lebih rendah. Jadi jelas, yang A lebih tinggi potensialnya dibanding B. Perlu diingat bahwa arah gerak arus listrik berlawanan dengan arah gerak elektron. Semakin banyak proton suatu benda, maka semakin besar potensialnya. Artinya makin sedikit elektronnya. Kedua benda bermuatan sesuai dengan gambar di atas, jika dihubungkan melalui kabel akan menghasilkan arus listrik yang besarnya dapat ditulis dalam rumus. I sama dengan Q per T. Jelas ya? I sama dengan Q per T. Apa itu I, apa itu Q, dan apa itu T? Ya, I adalah arus listrik dalam satuan ampere, Q adalah muatan listrik dalam satuan coulomb, dan T adalah waktu dalam detik. Oke, sudah. Kita lihat slide berikutnya. Beda potensial dan hukum Ohm. Beda potensial dan hukum Ohm. Hubungan antara energi listrik, muatan listrik, dan beda potensial listrik secara matematik bisa dirumuskan. V sama dengan W dibagi Q. Jelas ya? V sama dengan W dibagi Q. Di mana V adalah beda potensial atau tegangan listrik. W adalah energi dalam satuan joule dan Q adalah muatan dalam coulomb. Hubungan antara hambatan kawat penghantar, panjang kawat, luas penampang kawat, dan jenis kawat secara matematis juga dapat dirumuskan. Ya, R sama dengan Rho dikali L per A. R adalah hambatan dalam ohm, Rho adalah jenis kawat, L adalah panjang kawat, dan
A besar adalah luas penampang. Yuk kita lihat tentang hukum Ohm. Bagaimana sih hukum Ohm itu? Yuk. Hukum Ohm didefinisikan sebagai berikut ini. Hukum Ohm didefinisikan secara matematik. V sama dengan I dikali R. Atau I sama dengan V dibagi R. Ulangi, V sama dengan I kali R. Atau I sama dengan V dibagi R. Jelas ya? Atau V sama dengan I kali R pengganti. Kenapa disebut R pengganti? Karena mungkin ditemukan lebih dari satu hambatan, baik seri atau paralel. V adalah tegangan dalam volt, I adalah kuat arus dalam ampere, dan R adalah hambatan dalam ohm. Jelas sampai sini? Oke, kita lihat hukum Kirchhoff 1. Ya. Hukum Kirchhoff 1. Hukum Kirchhoff 1 berbunyi, jumlah kuat arus listrik yang masuk titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus listrik yang meninggalkan titik percabangan tersebut. Ya, perhatikan diagram berikut. Yang masuk adalah Q1, Q2, dan Q5. Sedangkan yang keluar adalah Q4 dan Q3. Menurut hukum Kirchhoff 1, I masuk sama dengan I keluar. Maksudnya adalah yang masuk ke titik dan yang keluar dari titik. Yuk kita lihat contoh soalnya sebagai berikut. Biar lebih jelas ya. Iya, perhatikan diagram berikut ini. Anggap Q-nya dalam arus ya. Ya, Q adalah lambang dari yang saya lambangkan merupakan arus. Q1 2 ampere, Q2 3 ampere, Q3 1 ampere, dan Q5 4 ampere. Ditanya, hitunglah Q4. Yuk, menurut hukum Kirchhoff 1, I masuk sama dengan I keluar. Jelas ya? I masuk sama dengan I keluar. Artinya, yang masuk adalah Q1, Q2, dan Q5 menuju titik. Sedangkan yang keluar adalah Q4 dan Q3 keluar dari titik. Jadi Q1 tambah Q2 tambah Q5 sama dengan Q3 ditambah Q4. Dengan memasukkan arus-arus yang ada, oke, maka kita temukan Q4 adalah 8 ampere. Jelas ya? Q4 8 ampere. Oke, sudah, ini soal yang sangat mudah. Yuk, kita mau bahas dulu sedikit tentang rangkaian seri paralel. Oke, membahas listrik tidak jauh-jauh dari rangkaian seri dan paralel. Apa sih rangkaian seri itu? Ya. Apa sih rangkaian paralel itu? Jelas ya? Rangkaian seri kita bisa lihat, perhatikan ya diagram berikut ini. Seri didefinisikan sebenarnya rangkaian yang tidak bercabang. Ya, rangkaian seri adalah rangkaian yang tidak bercabang. Ya. Rangkaian seri adalah rangkaian yang tidak bercabang. Kalau kita perhatikan R1, R2, dan R3 itu seri, dia tidak bercabang. Maka kita bisa tuliskan RS-nya atau R penggantinya adalah R1 tambah R2 tambah R3. Kita lihat gambar sebelah kanan yang dituliskan dalam lambang RS. Rangkaian seri artinya arus di setiap titik sama besar. Saya ulangi, arus di setiap titik sama besar. Nah, sedangkan pengukur arus listrik adalah ampermeter. Jelas ya, itu keunggulannya. Sekarang rangkaian paralel. Yuk kita lihat bedanya apa sih dengan rangkaian paralel ini. Nah, rangkaian paralel itu bisa didefinisikan adalah rangkaian bercabang. Ya, kita perhatikan diagramnya ya. Pada titik cabang C menghasilkan cabang CA, CD, dan CE. Rangkaian paralel artinya besar V di setiap titik sama besar. Maka rumusnya adalah 1 per RP sama dengan 1 tambah R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3 dan seterusnya. Jelas ya? Oke. Itu namanya rangkaian paralel.
Yuk, kita bahas sekarang tentang GGL, tegangan pada hambatan, dan tegangan jepit. GGL adalah perbedaan potensial antara kedua kutub ujung-ujung penghantar yang ada pada suatu sumber listrik sebelum dia aliri arus listrik atau dalam rangkaian terbuka. Lambangnya epsilon. Arti lain, GGL adalah tegangan pada sumber listrik, misalnya baterai atau aki. Nih, perhatikan. Jadi jelas ya, tegangan pada sumber listrik itu disebut GGL. Nah, sekarang ada tegangan pada hambatan R, ya. Disebut juga dengan V. Karena V sama dengan I kali R menurut hukum Ohm. Ini perhatikan berikut ini, ya. Ingat, voltmeter dipasang paralel terhadap hambatan, ya. Ingat ya, cara pemasangan voltmeter dipasang paralel pada hambatan. Jadi voltmeter dipasang harus ada hambatan. Nah, tegangan jepit adalah perbedaan potensial antara kedua kutub atau ujung-ujung penghantar yang ada pada satu rangkaian listrik setelah dialiri arus listrik dalam rangkaian tertutup. Lambangnya VJ. Oke. Mencari V parsial segmen garis tertentu mencari tegangan jepit. Nih, saya kasih triknya cara mencari tegangan suatu titik. Misalkan rangkaiannya adalah dari A ke B, ya. Maka VAB sama dengan plus minus epsilon ditambah I buka kurung R besar tambah R kecil. R kecil adalah hambatan dalam, ya. Nah, mudah ya mencari V parsial atau segmen tertentu. Tanda epsilon, perhatikan apakah plus atau min. Tanda ini harus mengikuti arah gerakan loop awalnya, yaitu GGL besar ke GGL yang kecil. GGL tidak selalu ada pada garis, ya. Jadi GGL lebih besar dari V pada R dan tegangan jepit. Ya, jadi GGL paling besar. Yuk kita lihat hukum Kirchhoff 2. Yuk, sekarang kita membahas Kirchhoff 2. Hukum Kirchhoff 2 berbunyi, ya perhatikan ya. Pada setiap rangkaian tertutup jumlah beda potensialnya harus sama dengan 0. Saya ulangi. Pada setiap rangkaian tertutup jumlah beda potensialnya harus sama dengan 0. Atau sigma epsilon ditambah sigma I buka kurung R besar tambah R kecil sama dengan 0. Atau bisa diterjemahkan plus minus epsilon ditambah I buka kurung R besar tambah R kecil sama dengan 0. Selangi R kecil adalah hambatan dalam. Gaya gerak listrik atau epsilon adalah beda potensial antara ujung-ujung penghantar sebelum dialiri arus listrik, ya. Sedangkan hambatan dalam atau R adalah hambatan yang dipengaruhi oleh massa jenis kawat, panjang kawat, dan luas penampang kawat. Nah, perjanjian hukum Kirchhoff 2. 1. Buatlah loop yang clockwise atau anti-clockwise jarum jam. Usahakan dari GGL yang besar ke GGL yang kecil. Perhatikan tanda untuk tegangan GGL atau epsilon berikut ini. Nih, kamu perhatikan perjanjiannya. Oke, perhatikan ini. Kalau yang pertama adalah kecil lalu panjang, maka epsilonnya negatif. Sedangkan sebaliknya, kalau yang pertama panjang baru kecil, maka epsilonnya positif. Untuk mencari V parsial wajib mengikuti arah sesuai dengan nomor 1. Ya, jadi perhatikan nih, ya, penggunaan epsilon. Mencari V parsial atau segmen garis tertentu atau V jepit sekali lagi. Pada segmen tertentu, misalkan A ke B, maka VAB adalah plus minus epsilon plus I dikali R besar tambah R kecil. Itu jelas. Oke, jadi mencari V parsial atau V jepit itu sama saja. Tanda epsilon, perhatikan apakah plus atau min. Ya, kamu harus usahakan gerakan dari GGL besar ke GGL yang kecil. Ya, kita lanjutkan kembali tentang hukum Kirchhoff 2. Ya. Yuk kita lihat contohnya. Tentukanlah arus pada R1. Diketahui R1-nya 2 ohm, R2 4 ohm, dan R3 6 ohm. Nah, karena E1 lebih besar, maka gerakan loop adalah E1 menuju E2. Perhatikan ya. Penentu gerakan loop adalah si GGL yang besar. Maka gerakannya perhatikan tanda panah. Arus yang mengalir dari titik E1 adalah I. Misalkan kita bilang I. Ingat arah loop dari GGL besar ke GGL yang kecil. Sigma epsilon ditambah sigma I R besar tambah R kecil sama dengan 0. Berarti min E1 plus E2 ditambah I buka kurung R2 tambah R3 tambah R1 sama dengan 0. Dengan memasukkan data-data yang ada, ingat, min 6 ditambah I buka kurung 12 sama dengan 0. Maka I sama dengan setengah ampere atau 0,5 ampere.
Jelas ya? Jadi perhatikan tanda GGL-nya. Oke, tentukanlah besar hambatan dalam berikut ini. Yo, masih ada contoh soal berikutnya. Nah, di sini ada ampermeter dan voltmeter seperti yang saya sebutkan. Voltmeter dipasang paralel terhadap hambatan, sedangkan ampermeter dipasang terhadap kawat tanpa hambatan. Perhatikan skalanya. Kita akan menghitung V terbaca dan A terbaca. Tegangan pada R yaitu 3/5 kali 12, yaitu 7,2 volt, sama dengan I kali R. Sedangkan arusnya adalah 2/5 kali atau 0,4 ampere. Jadi sigma epsilon ditambah sigma I dalam kurung R besar tambah R kecil sama dengan 0. Perhatikan plus minus epsilon ditambah I buka kurung R besar tambah R kecil sama dengan 0. Maka kita akan dapatkan min 9 ditambah 7,2 ditambah 0,4 R sama dengan 0. Maka akan ditemukan hambatan dalamnya adalah 4,5 ohm. Yuk, hukum Kirchhoff 2. Masih soal hukum Kirchhoff 2. Yuk, kita perhatikan diagram ini mempunyai dua loop atau dua kamar. Ingat, perhatikan penentu arah loop adalah si GGL besar menuju GGL kecil. Sebelah kiri arah loopnya adalah searah jarum jam, sedangkan sebelah kanan loopnya adalah berlawanan jarum jam. Oke, di sebelah kiri kita anggap I1, sedangkan sebelah kanan I2. Lalu bertemu di E, sehingga I1 tambah I2. Lalu keluar lagi di F, sehingga menghasilkan I1 ke kiri, I2 ke kanan. Yuk, kita perhatikan loop 1. Kita perhatikan loop 1. Sigma epsilon ditambah sigma I dalam kurung R besar tambah R kecil sama dengan 0. Maka dapatkan min 12 ditambah 2 dalam kurung I1 plus I2 tambah 4I1 sama dengan 0. Sehingga 6I1 ditambah 2I2 sama dengan 12. Kita anggap ini persamaan pertama. Ya, ini belum bisa diselesaikan. Kita lihat loop yang kedua. Perhatikan loop kedua. Ya, perhatikan tanda GGL-nya. Sigma epsilon ditambah sigma I dalam kurung R besar tambah R kecil sama dengan 0. Minus 6 ditambah 2, buka kurung I1 tambah I2 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan 2I1 tambah 2I2 sama dengan 6. Anggap ini persamaan yang kedua. Ya, anggap ini persamaan yang kedua. Lalu persamaan satu dan kedua dieliminasi secara matematik. 6I1 ditambah 2I2 sama dengan 12. Dan 2I1 ditambah 2I2 sama dengan 6. Oke. Maka ditemukan, kita akan temukan secara matematis ya, dengan operasi kurang. Sehingga I2-nya habis. 4I1 sama dengan 6. Sehingga I1-nya adalah 3/2 ampere atau 1,5 ampere. Bagaimana dengan I2? Masukkan ke dalam salah satu persamaan sehingga kita temukan juga 1,5 ampere. Nah, arus yang melalui EF sama dengan I1 ditambah I2. Jelas ya? Lihat, perhatikan yang panah merah. Berarti I1 tambah I2 adalah 3 ampere. Halo students, welcome again to my channel DNA.1to-education ya. Kembali lagi di channel saya DNA.1to-education. Topik kita pada kali ini adalah listrik dinamis untuk SMA. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan pertama. Perhatikan rangkaian listrik satu loop berikut. Oke, R1 20 ohm, R2 30, R3 50 ohm, GGL 1 10 volt, GGL 2 40 volt. Tentukanlah kuat arus yang mengalir pada rangkaian dan tegangan jepit antara titik C dan D. Oke, student, kita kembali lagi ke hukum Kirchhoff 2. Ya, oke. Hukum Kirchhoff 2, yuk kita review. Hukum Kirchhoff 2. Ya. Sigma epsilon atau GGL ditambah sigma I R besar tambah R kecil sama dengan 0. Oke. Jadi jumlah epsilon dan jumlah I kali R tambah R kecilnya pada satu loop atau satu sirkuit sama dengan 0 ya. Oke, saya mau tanya ada berapa loop di sini? Ya, jelas di sini sudah diberitahu satu loop ya. Nah, seperti materi yang sudah saya berikan sebelumnya,
Bagaimana kita menentukan arah dari loop? Apakah clockwise atau anti-clockwise? Arah loop, saya ulangi, arah loop dapat ditentukan oleh GGL dalam rangkaian tersebut. Oke, penentu arah loop adalah GGL yang terbesar. Oke. Yuk sekarang kita lacak. Epsilon 1-nya di sini 10 volt. Epsilon 2 40 volt. Berarti menang epsilon 2. Berarti epsilon 2 di sini lebih besar dari epsilon 1. Jadi penentu arah loop adalah epsilon 2. Oke? Kita langsung lacak. Di sini ada epsilon 2, berarti dia penentunya berarti mulai begini. Ya. Oke, jadi loopnya adalah seperti ini. Tangkap ya. Oke, loopnya seperti itu. Oke, kita langsung aja. Kita jawab ya. Oke, kita anggap arus yang mengalir dari epsilon 2 adalah I. Ya, adalah I. Oke, yuk. Hukum Kirchhoff 2 sigma epsilon ditambah sigma I R besar tambah R kecil sama dengan 0. Oke. Catatannya, perhatikan catatan untuk arah GGL. Untuk GGL, jika begini, oke, lalu loop kita seperti ini, maka epsilonnya adalah negatif, ya. Tetapi jika seperti ini dan arah loop kita seperti ini, perhatikan, berarti epsilonnya positif. Jadi penentunya adalah siapa kutub pertama yang ditabrak pertama kali, dia yang menentukan tanda epsilon. Oke, yuk kita lihat. Nah, kalau di sini berarti apa nih? Berarti minus E2. Perhatikan di sini, yang pertama kali ditabrak adalah kutub negatif. Lalu E1-nya kalau kita putar thread. Oke, siapa yang ditabrak di sini yang pertama, yang kedua? Betul, negatif juga. Jadi kalau ini, kalau epsilon 1 yang ditabrak pertama kali adalah negatif, lalu di epsilon 1 juga negatif. Tuh, betul ya? Tuh negatif, berarti minus E1. Oke. Lalu sekarang I-nya bergerak dari sini. Nah, ketemu. Berarti I dikali R1, jalan lagi kemari, saya ulangi, tadi begini, baru ke R2, ditambah R2, terus jalan, ketemu ini lagi, ditambah R3. Oke, nah hambatan dalam sementara tidak ada. Hambatan dalam biasanya ada di sini, di GGL, tapi nggak ada. Ya, saya ulangi, I kali R1, ditambah R2 lagi, ditambah R3, kembali lagi ke sini. Oke, sama dengan 0. Silakan sini. Yuk, minus 40 dikurang 10 ditambah I, buka kurung dong. R1-nya 20 ohm, R2-nya 30 ohm, R3-nya 50 ohm, sama dengan 0. Berarti minus 50 ditambah I dikali 100 sama dengan 0. Berarti 100 I sama dengan 50, berarti I-nya adalah setengah ampere. Ya, itu udah dapat ya. Jadi I yang mengalir adalah setengah ampere. Ketemu. Oke, nangkap ya.
Nah, sekarang pertanyaan B, tegangan jepit antara C dan D. Oke, kalau kita sekarang ya, tegangan jepit. Tegangan jepit. Ya, saya ulang sekali lagi teori tegangan jepit. Tegangan jepit atau disebut juga tegangan parsial atau tegangan segmen. Kenapa dibilang segmen? Karena hanya mengambil segmen garis tertentu saja. Oke. Nah, tegangan jepit itu, V jepit didefinisikan adalah sigma epsilon ditambah sigma I R ditambah R besar tambah R kecil. Oke. Nah, sekarang coba kita gambar ya, yaitu segmen D ke C. Oke, ya. Yang ini D, yang ini C. Perhatikan. Ya, saya mengcopy yang ini jadi ini, ya. Saya copy saja. Perhatikan, yang ini saya copy. Oke, jadinya ini. Oke. Jadinya ini. Oke. Nah, kita harus menggambar arah loop yang pertama. Sesuai dengan loop yang kita gambar pertama kali, ternyata arah loopnya adalah clockwise ya, clockwise. Betul ya, clockwise. Oke, sementara di sini ada epsilon GGL pertama, di sini adalah R2. Setuju ya? Oke. Anggap ya. Oke. Nah, tegangan jepitnya kan rumusnya ini. Oke. Nah, karena ini adalah D ke C, maka kita ganti menjadi VDC. Oke. Jadi walaupun pertanyaannya antara C dan D, yang ini, tetap kita harus tulis D ke C. Kenapa? Karena arah loopnya adalah tadi mengikuti yang ini. Jadi yang ini harus ikut juga begini. Jadi tidak dikatakan CD tapi DC. Oke. Yuk. Berarti ini epsilon berapa ini? Yuk ya. Kita lengkapin dulu, ternyata ini adalah epsilon 1 ya. Oke. Oke, sekarang perhatikan epsilonnya positif atau negatif. Oke, lihat di sini. Ini kan epsilon 1 begini. Ya, ini epsilon 1. Arah loopnya seperti ini. Oke. Berarti epsilon 1 adalah negatif. Berarti min epsilon 1. Berarti kan gara-gara kan ini gara-garanya kan di sini perjanjian kita min epsilon 1. Ditambah. Sekarang kita lihat D ke C. I-nya berarti I. Sedangkan DC ada R2. Ada R2, betul? R kecilnya sepanjang DC tidak ada, berarti 0. Oke. Jadi sama dengan min epsilon 1-nya adalah 10 volt ditambah I-nya yang kita peroleh setengah. R2-nya adalah 30 ditambah 0. Min 10 ditambah 15. Jadi dapatnya 5 volt. Jadi tegangan jepit antara CD atau disebut dengan VDC adalah 5 volt. Oke. Sampai di sini nangkap ya? Oke. Gampang? Yuk kita lihat soal berikutnya.
Suji from John Paul School, and I will start my 7th grade this year. I've joined QPC course since January 2020 with Mr. Jasper as my course tutor. Mr. Jasper did not only teach me the proper techniques of both maths and mathematica, but he teach me how to learn independently and how to stick into a problem to find ways of solving it. The course materials were good and it's based on my school curriculum. And the mentor approaching is also good. During the pandemic of COVID-19, we studied via the internet and it's also good. And I think Mr. Jasper is very good and it's a solid course. I learned a lot. Thanks, sir. Hai, nama saya Cassius Nathanael. Saya adalah seorang siswa kelas 6 SD Penabur Harapan Indah Bekasi. Les di Bimbel QPC sangat menyenangkan karena konsepnya fun learning. Cara mengajarnya pun asik dan tidak membosankan. Selama les di Bimbel QPC, saya menjadi lebih mudah untuk mengerjakan soal-soal matematika. Karena di sini kita akan diberikan rumus-rumus jitu yang mudah dipelajari. Oke, salam. Halo, salam pelajar. Nama saya Pascual Clayton. Saya siswa Kolese Canisius angkatan 21. Saya di sini untuk memberi testimoni saya mengenai proses belajar saya di QPC selama masa karantina lockdown ini. Pertama, jelas belajarnya jadi lebih susah karena harus belajar online. Namun, saya berterima kasih mempunyai QPC untuk membimbing saya melewati perjalanan belajar online saya. Saya sama sekali belum familiar dengan proses belajar online. Saya sangat perlu bimbingan dan saya berterima kasih akan adanya QPC di situ untuk membimbing saya. Nilai saya pun akhirnya berhasil kekejar. Nilai saya yang 60 menjadi nilai 80 dan nilai saya yang 80 menjadi nilai 90. Itu adalah mata pelajaran IPA tuh. Jadi selama proses belajar online ini akhirnya kekejar juga nilai saya. Itu in part sangat besar karena bimbingan Sir Jasper dan QPC. Setiap malam kami belajar bersama untuk mempersiapkan diri untuk esok pagi belajar online. Jadi nilainya aman selama belajar online ini di QPC. Semuanya aman dan bahkan lebih meningkat kalau di kasus saya. Sekian dari saya, terima kasih. Salam pelajar. Oke, student, kita kembali lagi mengenai listrik dinamis, pengkhususan soal Kirchhoff 2. Oke ya. Oke, perhatikan rangkaian listrik dinamis 2 loop berikut. Oke, ada loop 1. Ini kita sebut sebagai loop 1, yang ini sebagai loop 2 ya. Oke. R1 2 ohm, R2 3 ohm, R3 1 ohm, R4 4 ohm, R5 1 ohm, GGL 1 10 volt, GGL 2 5 volt, dan GGL 3 3 volt. Ditanya arus pada R3 dan tegangan jepit antara AB. Oke. Ini soal sangat mudah. Yang pertama adalah kita menentukan arah loop. Anggap ini loop 1 dan ini loop 2. Nah, sekarang kita tentuin dulu bahwa E1-nya 10 volt. Oke, lalu epsilon 2 5 volt, sini 5 volt, dan epsilon 3 3 volt. Oke,
Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bagaimana menentukan arah loop. Ya, saya ulangi. Menentukan arah loop. Loop apakah clockwise arah jarum jam atau anti clockwise berlawanan jarum jam tergantung GGL terbesar. Ini yang ingat, wajib diingat. Jadi yang penentu arah loop adalah epsilon terbesar atau GGL terbesar. Yuk coba kita lacak untuk loop 1. Loop 1 epsilon 1 10 volt, epsilon 3 3 volt. Epsilon 1 10 volt, epsilon 3 3 volt. Berarti yang menentukan adalah epsilon 1. Berarti arahnya harus ke sana. Berarti kalau kita gambar gini. Oke. Gitu ya. Sekarang kita lihat loop 2. Epsilon 2 5 volt, epsilon 3 3 volt. Berarti yang menentukan adalah E2. Sana. Nanti kalau kita gambar gini. Oke, jelas ya. Nah, sekarang arah loopnya sudah tahu. Oke, nah sekarang bagaimana kita mendefinisikannya atau mengaplikasikan hukum Kirchhoff 2. Oke. Seperti yang saya jelaskan hukum Kirchhoff, hukum Kirchhoff 2. Hukum Kirchhoff 2 adalah sigma GGL ditambah sigma I R besar tambah R kecil sama dengan 0. Oke, ini yang paling penting diingat. Cara mengaplikasikan hukum Kirchhoff 2. Yuk, kita sekarang lacak per loop atau setiap loop. Untuk loop 1 dulu. Oke. Untuk loop 1 dulu. Perhatikan di sini untuk loop 1. Yuk. Sigma epsilon ditambah sigma I R besar tambah R kecil sama dengan 0. Yuk kita lacak. Coba kamu tebak epsilon 1 plus atau negatif? Betul, negatif. Berarti min epsilon 1. Sekarang di sini epsilon 3 posisi negatif. Pertama kali tabrak ini adalah yang panjang, berarti epsilon 3. Oke. Bisa nangkap ya. Nah, di sini kita anggap sebagai I1. Di sini adalah I2. Masuk ke sini adalah I3. I3 itu berarti definisinya adalah I1 ditambah I2. Oke. Itu dulu. Jadi kalau ini kita anggap sebagai I1 ke sini, yang ini adalah I2, maka ke sini dia akan bergabung. Oke. Berarti apa? I1 tambah I2. Oke. Lanjut. Lalu ditambah I berapa? Untuk loop 1 diwakili oleh I1 ya. Sepanjang ini adalah I1. I1. Sedangkan ini sepanjang ini adalah I2. Terus gitu ya. Saya ulangi, I1, ini I2. Jadi sepanjang AB I1 plus I2. Kesini pisah lagi. Ini adalah I1. Sedangkan kesini pisah lagi. Kembali lagi I2. Gitu ya. Oke, jadi untuk loop 1 berarti kita masuk I1 dikali R1 ya, ini R1, I1 kali R1. Oke. Lalu masuk ke sini, lalu kemari. Berarti apa di sini? I1 plus I2 tambah I1 plus I2 kali sini R3 ya, R3. Kemudian ke sini pecah lagi dia I1 ketemu R2. Berarti I2 kali R2. Ya, perhatikan I1 ketemu R2. Lalu kembali ke GGL pertama. Jadi sama dengan 0. Yuk kita proses. Min 10 ditambah epsilon 3 berapa epsilon 3 nih? Epsilon 3. Oke, 3 volt ya. 3 volt ditambah I1 kali R1 nya adalah 2
Lalu I1 tambah I2 R3 sama dengan 1 ditambah I2 kali R2 nya 3 sama dengan 0. Berarti ini minus 7 ditambah 2 I1 ditambah I1 plus I2, ini kita buka, ditambah 3 I2 sama dengan 0. Yang ini I1 semua di sini, 3 I1 ditambah 4 I2. Lalu ini minus 7 pindah ke kanan sama dengan 7. Oke, nah kita anggap ini persamaan pertama. Sekarang kita lihat loop 2. Kita lihat loop 2. Loop 2. Ya, kita lihat loop 2. Ya, lihat loop 2. Sekarang kita lihat loop 2 dari seperti yang ini. Oke. Seperti biasa, sigma epsilon ditambah sigma I R tambah R sama dengan 0. Oke, dimulai dari epsilon 2. Oke, tandanya apa? Betul, negatif epsilon 2. Lalu jalan kemari ke sini. Gitu. Apa ketemu E3? Epsilon 3 positif negatif? Positif ya, ditambah epsilon 3. Yuk, ditambah. Yuk mulai. Kita masuki dari yang ini dulu, I2. Ini I2 kali R. Ini R berapa ya? Oh, R5. Ya, ini kali R5. Ya, R5. Ini R5. R5. Lalu masuk ke sini ketemu R4. Di sini masih I2. Ya, sini masih sepanjang ini I2 dikali R4. I2 dikali R4. Lalu masuk ke sini. Sudah gabungan I1 tambah I2, ya. Masuk ke sini gabungan dari ke sini, sepanjang ini adalah I1 tambah I2 ditambah I1 plus I2 dikali R3, ya. Jangan lupa ini adalah R3 dikali R3. Kemudian ke sini pecah lagi cabang, sepanjang ini tidak ada hambatan, ya. Sepanjang ini tidak ada hambatan, berarti 0. Kembali ke sini sama dengan 0. Oke. Yuk kita masukkan epsilon 2 nya adalah minus 5 ditambah epsilon 3 volt, I2 nya nggak tahu, dikali R5 itu adalah 1, masuk I2, R4 nya adalah 4 ditambah I1 plus I2 kali R3 sama dengan 1. Oke, sama dengan 0. Lanjut ya, berarti minus 2 ditambah I2 plus 4I2 ditambah I1 plus I2 sama dengan 0. Berarti yang ini 1 sendirian, I1 ditambah, sekarang I2 1, 2, 3. Berarti berapa tuh? 6 ya. 1 tambah 4, 5, 5 tambah 1, 6, I2. Sama dengan ini min 2 pindah ke kanan sama dengan 2. Kita anggap persamaan kedua. Oke. Nah, sekarang penyelesaian. Ya, penyelesaiannya adalah kita gabung 1 dan 2. 1 dan 2 digabung ya. Ya, kita proses, berarti 3I1 ditambah 4I2 sama dengan 7. Lalu yang kedua, I1 ditambah 6I2 sama dengan 2. Oke, kita eliminasi aja. Ini berarti yang ini kali 1, yang ini kali 3. Oke, gitu ya. Yuk, akibatnya adalah 3I1 ditambah 4I2
sama dengan 7, sedangkan ini 3I1 ditambah 18I2 sama dengan. Oke, sudah. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan eliminasi dari persamaan 1 dan persamaan 2. Oke, kita udah dapatkan 3I1 tambah 4I2 sama dengan 7 dan I1 tambah 6I2 sama dengan 2 ya. Yuk, kita selesaikan ya. Nah, cara eliminasi gampang aja. Ini berarti dikali 1, yang ini berarti dikali 3. Ya. Gampang ya. Nah, kita proses, jadinya adalah 3I1 ditambah 4I2 sama dengan 7. Yang kedua adalah 3I1 ditambah 18I2 sama dengan 6. Kita kurangkan, ini habis, berarti ini 4 kurang 18 min 14I2 sama dengan 1. Sama dengan 1 ya. Berarti I2 sama dengan min 1/14 ampere. Oke, teman ya. Nah, sekarang kita cari I1. Mana kita ambil? Ya, ini aja yang paling mudah. I1 ditambah 6I2 sama dengan 2. I1 ditambah 6 dikali min 1/14 sama dengan 2. I1 dikurang, ini berapa ini? Betul, 3/7 sama dengan 2. Berarti I1 sama dengan 2 ditambah 3/7 atau 3/7 ampere. Ya. Nah, arus pada R3 adalah I3 sama dengan I1 ditambah I2. I1-nya 3/7, sedangkan I2-nya min 1/14. Kita samakan penjemput aja ya. 17/7 dikurang 1/14. Mari menyebut berapa sini? 14. Ini 34 dikurang 1. Jadi jawabnya 33/14 ampere. Oke. 33/14 ampere. Oke, sekarang kita mencari tegangan jepit. Oke, mencari tegangan jepit pada AB. Ya, coba kita lihat gambarnya. Yang ini ya, AB. Oke. Nah, sekarang coba kita gambar untuk tegangan jepitnya. Yang ini epsilon 3, yang ini adalah R3, ini A, ini B, betul ya. Nah, ini gambar awalnya. Epsilon 3 nya adalah 3 volt. Oke, ini ada R3, R3 nya itu adalah 1 ohm. Oke, lalu ke sini adalah I3, gabungan dari I1 ditambah I2. Oke. Sekarang arah loopnya gimana tadi? Oke, kalau kita lihat gambar sebelumnya, perhatikan ini. Arah loopnya adalah ke sini. Betul ya? Tuh. Arah loopnya ke sini. Betul ya? Ke bawah. Nah, sekarang kita sudah gambar. Nah, coba saya konstruksi ulang. Ini adalah arah dari loopnya, betul ya? Arah dari loopnya. Oke, jadi kita akan menghitung VAB, V parsial atau segmen AB. VAB sama dengan sigma epsilon ditambah sigma I R besar tambah R kecil. Kita
coba kita runutkan dulu. E-nya gimana? Coba kita lihat. Positif negatif? Positif ya. Positif epsilon 3 ditambah I-nya I berapa? I3 yang ini. Oke, I3. Lalu R-nya adalah R3. Sedangkan R dalam tidak ada. Nah, I3 itu adalah I1 tambah I2. Epsilon 3-nya 3 volt. I3-nya tadi sudah kita temukan, ini 33/14 dikali R3-nya 1. Ya. Jadi 3 ditambah 33/14. Kita samakan penyebut. 14, ini 42 ditambah 33. Jadi sama dengan 75/14 volt. Oke, jadi tegangan jepit pada segmen AB adalah 75/14 volt. Oke, cukup mudah ya. Oke. Ya, jadi jangan lupa hukum Kirchhoff 2 ya. Yang pertama, kamu tentukan arah loopnya apakah clockwise dan atau anti clockwise. Ya, ditentukan oleh si gegel terbesar. Lalu menentukan arah tanda epsilonnya apakah positif atau negatif. Itu yang paling penting dalam hukum Kirchhoff 2 ya. Terima kasih.